Chelsea baru saja melakukan keanehan dengan membeli Danny Welbeck dan juga Jordan Henderson. Chelsea menjilat ludah sendiri setelah bertahun-tahun memutuskan untuk melakukan investasi ke para pemain muda. Tapi kenapa kali ini Chelsea memberanikan diri untuk merekrut pemain berumur 35 tahun dan 36 tahun? Transfer ini tentu akan menjadi lelucon bagi banyak fans. Tapi sebagai True Blue, kalian harus paham apa sebenarnya yang terjadi dan diinginkan oleh Xabi Alonso di balik transfer Jordan Henderson dan juga Danny Welbeck. Gue akan jelaskan panjang lebar di video ini, tapi sebelum gue mulai jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya tidak tertinggal berita dan juga opini gue editorial mengenai Chelsea dan juga Xabi Alonso. Fabrizio Romano, David Ornstein, dan banyak jurnalis lain sudah menyatakan bahwa dua pemain ini, Jordan Henderson dan juga Danny Welbeck, here we go ke Chelsea. Danny Welbeck dan Jordan Henderson kemungkinan akan digaji sebesar 50.000 pound sterling per minggu dengan kontrak 1 tahun plus 1 tahun extend jika dibutuhkan. Kedua pemain ini datang dari klub masing-masing. Danny Welbeck datang dari Brighton dan Jordan Henderson sebenarnya masih berstatus sebagai pemain Brentford tapi punya klausul untuk memutus kontraknya jika ada klub yang menginginkan dirinya. Kenapa Bluco mengubah filosofi mereka setelah berusaha bertahun-tahun tetap bertahan dengan pola bisnis dan juga kepercayaan mereka terhadap apa yang sudah dilakukan? Xabi Alonso tentunya menjadi faktor utama dari perubahan kebijakan transfer Bluco di musim panas ini. Dengan datangnya Xabi Alonso, langsung terlihat apa saja yang sebenarnya hilang dari Chelsea sepanjang 3 musim terakhir. Culture yang tidak dimiliki oleh Chelsea di dalam dressing room menjadi satu poin utama bagi Xabi Alonso untuk diperbaiki di musim ini. Dan yang pasti adalah identity crisis yang selalu terjadi setiap musim ya, terutama di half season Premier League, di mana saat tersebut Chelsea biasanya selalu tidak konsisten dan banyak turbulence terjadi. Seperti yang kita tahu di musim 2024-2025, skuad yang sudah dibentuk dari 2 tahun sebelumnya di bawah Enzo Maresca ini bisa menjadi salah satu title contender pada saat itu. Tapi dengan tidak adanya identity di dalam dressing room, tidak adanya leadership dan juga pemain yang bisa menyatukan tim ini ya, tim tersebut masuk ke dalam masa turbulence dan akhirnya terlempar dan hanya mampu finish di peringkat keempat. Ini tentu menjadi pelajaran berarti bagi Xabi Alonso untuk mengembangkan skuad yang harusnya sudah matang ya dan juga sudah siap untuk take off di Premier League di musim ini. Dengan fakta-fakta tersebut, akhirnya Bluco memutuskan untuk menjilat ludah sendiri dengan merekrut Henderson dan juga Danny Welbeck ke Chelsea di musim ini. Secara de facto, secara statistik, secara eye test, belum ada tim di Premier League yang mampu menjadi juara tanpa pemain berumur 30 tahun di klub tersebut. Ini tentu bukan hanya sekedar mitos, ini adalah kenyataan dan para pemain ini yang mampu membuat dan mempersatukan dressing room untuk membuat klub menjadi lebih solid lagi dan bisa melalui masa-masa sulit di Premier League. Pertanyaannya, kenapa sekarang Bluco baru mau mengubah filosofinya dan melunturkan seluruh peraturan yang sudah dibuat oleh mereka sendiri? Skuad Chelsea yang ada pada saat ini sedang memasuki masa prime di umur 24 dan 25 tahun setelah 3 musim terakhir ditempa oleh pengalaman dan juga jam terbang di Premier League. Dihajar oleh Arsenal, dihajar oleh Manchester City, dihajar oleh realita, ditinggalkan pelatih yang mampu membawa trofi ke Chelsea ya. Tentu hal ini membuat mental dan juga skill mereka ya jauh lebih berkembang dibandingkan skuad Chelsea di 3 musim kemarin. Datangnya Xabi Alonso ini juga mampu membuat mereka menjadi satu lagi dan akhirnya membuat suasana dressing room jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Pemain yang sudah memiliki jam terbang yang tinggi tentu akan memiliki rasa lapar yang tinggi untuk menjadi juara. Trofi di Chelsea terutama merupakan tujuan utama, bukan hanya bermain cantik, bukan hanya menang, tapi Chelsea juga merupakan trophy machine selama ini ya, selalu mengumpulkan trofi demi trofi di setiap musim. Dan ini juga tentu menjadi landasan penting bagi para pemain dalam mengembangkan karirnya terutama di Chelsea. Tanpa adanya trofi dan juga kemenangan, tentu para pemain yang sudah memiliki jam terbang tinggi ini akan hengkang satu persatu dari klub ini. Bluco dan Xabi Alonso menyadari hal itu, tapi tanpa satu anak tangga lagi, puzzle terakhir, memenangkan trofi dan juga Premier League, apalagi Champions League, ini tentu hanya hayalan belaka. Tim yang sudah memiliki jam terbang tinggi, skill set yang komplit,
skuad yang sudah mulai menyatu ya, harus diberikan satu jenderal untuk memenangi peperangan di Premier League. Jenderal tersebut merupakan Jordan Henderson dan juga Danny Welbeck. Dua pemain ini merupakan puzzle terakhir bagi Chelsea dan anak tangga terakhir bagi Chelsea untuk meraih gelar juara Premier League mungkin di musim ini atau di musim depan. Dan pertanyaan, kenapa Henderson dan Danny Welbeck yang dipilih oleh Xabi Alonso untuk menjadi jenderal di dressing room? Kita semua tahu bahwa Xabi Alonso pertama kali mengincar Granit Xhaka dari Sunderland ya, tapi sayangnya memang pemain ini memutuskan untuk stay di Sunderland dan menjadi satu pemain yang cukup diunggulkan di Sunderland ya untuk memimpin tim ini berlaga di kompetisi Eropa. Chelsea juga sudah mengubah targetnya ke John Stones, tapi sayangnya pemain ini lebih memilih Inter Milan dibandingkan Chelsea ya. Kedua pemain ini tentu memiliki similar fungsi ya untuk berada di dressing room, yaitu menjadi jenderal di pertempuran ini. Pemilihan Henderson dan Danny Welbeck tentu melalui berbagai proses ya. Henderson sendiri merupakan pemain yang memiliki pengalaman luar biasa bersama Liverpool, memimpin tim ini menjadi juara Premier League setelah puluhan tahun, mengangkat gelar Champions League setelah puluhan tahun juga, dan tentu memberikan standar ya, set disiplin, set mentality, winning habits ke skuad Liverpool pada saat itu. Dan kita tahu Henderson juga bukan hanya berpengaruh di klub, tapi juga berpengaruh di tim nasional Inggris ya. Seperti yang sudah gue jelaskan di video gue sebelumnya, interview antara Bellingham dan juga Morgan Rogers menceritakan apa fungsi Henderson di tim nasional Inggris. Karena banyak orang yang mempertanyakan kenapa pemain ini masih masuk ke dalam roster player ya Thomas Tuchel di Inggris. Dan ternyata fungsi Henderson di dressing room adalah untuk memberikan arahan, memberikan kestabilan ya, menyelesaikan konflik yang terjadi antar pemain karena memang gap umur yang cukup jauh dan pengalaman seorang Jordan Henderson yang tidak bisa dipandang sebelah mata oleh para pemain. Danny Welbeck sendiri memiliki 15 tahun experience di Premier League ya. Mulai dari Manchester United di mana dia tumbuh di bawah asuhan Sir Alex Ferguson, pindah ke Arsenal di bawah Arsene Wenger dan beberapa manajer lainnya, dan berpetualang sampai akhirnya menemukan masa prime-nya di umur 35 tahun menjadi salah satu striker terbaik Premier League di musim kemarin ya. Selain itu Danny Welbeck juga bisa menjawab pertanyaan dari mandeknya lini depan Chelsea di setiap pertandingan, terutama pada saat pemain utama Chelsea tidak mampu menciptakan gol. Danny Welbeck merupakan urutan keempat dari seluruh pemain yang mampu membuat gol dari bench ya, dan ini yang tentu sangat dibutuhkan oleh Chelsea untuk mengarungi Premier League di musim ini. Jadi kesimpulannya, membeli Jordan Henderson dan juga Danny Welbeck bukan cuma membeli seorang pemain ya, tapi Chelsea dan juga Xabi Alonso ini membeli standar prime Liverpool yang membawa Liverpool menjadi juara Premier League dan juga Champions League. Juga Chelsea membeli pengalaman 15 tahun di Premier League lewat sosok Danny Welbeck. Dan kedua pemain ini tentu bisa berfungsi untuk menjadi mentor bagi para pemain tengah dan juga striker ya. Kita masih memiliki banyak striker muda, ada Delap, Satpaev, dan masih banyak lagi Emega yang masih butuh arahan dan juga tips-tips dan trik individual skill untuk mengupgrade skill mereka menjadi striker yang lebih mengerikan lagi. Dan kesimpulannya bahwa apa yang dilakukan oleh Bluco dan juga Xabi Alonso ya di transfer musim panas ini dengan mengkhianati seluruh aturan yang dibuat oleh Bluco dan Chelsea di 3 musim terakhir tentu bertujuan untuk memenangkan Premier League dan musim depan ya kalau misalnya possible memenangkan Champions League. Proyek ini cukup ambisius hingga Bluco harus menjilat ludah sendiri dan memberikan apa yang diinginkan oleh Xabi Alonso ya. Dan Xabi Alonso sendiri tentu tidak akan menyia-nyiakan hal ini. Xabi Alonso harus bisa membuktikan bahwa apa yang diberikan oleh Bluco dan juga kepercayaan para True Blue ini harus dibayar tuntas di musim ini. Dan dengan hadirnya Xabi Alonso ke Chelsea ini membuka realita bagi Bluco bahwa pengalaman itu tidak bisa hadir dari para pemain muda. Winning mentality tidak bisa hadir dari para pemain muda. Leadership dan kestabilan dressing room ini juga tidak bisa hadir dari para pemain muda. Tetap seluruh pemain muda yang direkrut oleh Chelsea membutuhkan satu jenderal minimal ya untuk
membawa mereka berperang di Premier League dan memenangkan peperangan tersebut. Akan banyak strategi yang bisa dibagikan oleh para pemain ini lewat pengalaman yang sudah mereka lalui di Premier League ya, di saat-saat Chelsea sedang memasuki masa turbulens, di saat Chelsea sedang mengalami kesulitan, dan di saat Chelsea sedang berada di titik terendahnya di setiap musim. Tentu para pemain yang memiliki pengalaman ini mampu stand out, menyatukan dressing room dan membuat tim ini kembali lagi ke jalur kemenangan. Dan tentu ini yang harusnya dilakukan oleh Jordan Henderson dan juga Danny Welbeck di Chelsea, terutama setelah dipastikan mereka akan memimpin para pemain muda ini menjadi anak tangga terakhir bagi mereka untuk meraih Premier League. Dan gue paham transfer ini tentu terasa aneh bagi para fans Chelsea ya, terutama mereka yang baru bergabung di era Bluco ini. Tentu pilihan pemain yang dilakukan oleh Xabi Alonso ini uncommon dan terasa sangat aneh. Tapi hal itu wajib dan harus dibutuhkan bagi Chelsea jika memang kita ingin kembali compete ya untuk mengganggu dominasi Arsenal dan mengalahkan Manchester City. Gue yakin pilihan untuk merekrut Jordan Henderson dan Danny Welbeck ini bukan satu kemunduran. Chelsea bukan membeli masa lalu, tapi Chelsea sedang melindungi masa depan lewat pemain-pemain ini. Dan tentu ini merupakan langkah yang gue happy banget dan gue support, karena pemain ini bukan datang untuk memainkan 38 match, bukan datang untuk menciptakan 10-15 gol, tapi pemain ini datang untuk memberikan habits, memberikan winning mentality, mengeset standar dressing room Chelsea sehingga nanti bisa menjadi legacy untuk tahun-tahun ke depan ya. Kehadiran mereka tentu akan memberikan benchmark yang cukup tinggi bagi dressing room dan kedisiplinan Chelsea yang akan turun-temurun ke level youth bahkan sampai ke grassroots di Cobham ya. Dan ini yang harusnya memberikan efek positif multiply bagi Chelsea sebagai identitas dan juga organisasi ya. Dan tentu kita harus support apapun yang terjadi ya di awal-awal musim ini terhadap Xabi Alonso. Kita harus support dan kita nantikan seperti apa nanti pengaruh dari Jordan Henderson dan juga Danny Welbeck di Chelsea di musim ini. Tapi itu pendapat gue, coba tulis pendapat kalian mengenai transfer pemain guy ini di Chelsea ya di musim ini seperti apa, langsung tulis di kolom komen di bawah. Oke, that's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa untuk klik tombol likes, share juga supaya makin banyak yang tahu mengenai informasi ini, dan yang paling penting adalah subscribe channel ini, nyalain loncengnya, bantu gue sampai ke 20.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea, once a blue always be blue, up to Chelsea.